Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami bawa pikiran kami Tuhan, bahkan kami membawa hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Jesus. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu.
hanya nama-Mu yang kami muliakan di tempat ini. Sama-sama katakan, amin. Yang siap merasakan aliran kuasa Roh Kudus katakan yes. Yes. Katakan yes. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Come on. Come on, come on. Roh Kudus tercurah bagi setiap kami, membebaskan setiap kami Tuhan. Sama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, katakan, serukan ajaib namanya. Kami dengan iman Tuhan, setiap hari naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama dengan iman katakan come on. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Roh Kudus tercurah Tuhan, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready church? Come on, here we go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari tepuk tangan semua, come on. Kami percaya hari ini Tuhan, kemenangan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Saat Roh-Mu tercurah bagi setiap kami, kami dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama ikuti saya saudara. Sama-sama katakan come on, say oh hey oh 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 hey oh say oh hey oh 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 hey oh oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh hey oh. Mari sama-sama dengan iman katakan Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, amin. Bakar naikkan pujian mujizat terjadi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Come on. 1, 2, say mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu,
Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hadirat dan lawatan-Mu. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan bagi umat-Mu. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Indonesia akan mengalami transformasi di segala bidang. Dan kami percaya great revival akan terjadi atas Indonesia. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang diadakan tahun depan. Kiranya semua boleh berjalan aman, baik dan lancar. Setiap siasat dan rancangan jahat yang ingin mengacaukan jalannya pemilu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas Indonesia dan rancangan-Mu adalah penuh dengan damai dan sejahtera. Kami akan mendapatkan pemimpin yang nasionalis dan toleran. Indonesia akan bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Diberkatilah hamba-Mu dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. Kiranya boleh membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk segenap jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya semua boleh bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Bapak, kami berdoa membawa gembala sidang kami Pak Niko, diberkatilah kesehatan, pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Engkau akan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan biarlah tanda-tanda mujizat senantiasa menyertai kemanapun hamba-Mu diutus. Engkau juga Tuhan yang memberikan penyertaan, perlindungan untuk hamba-Mu dengan sempurna dan beserta keluarga besarnya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Diberkatilah kesehatan, pelayanannya Tuhan, profesinya sebagai dokter. Engkau yang menolong dan memberkati Tuhan. Engkau juga berkati kiranya Tuhan mengalir urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Bapa untuk Dr. Yanto Tuhan, sehingga membawa kami umat-Mu terus menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai, melindungi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami juga membawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangkitlah atas CK7, atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa. Generasi yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Hidup berkemenangan, menjadi terang dimanapun berada. Dan Engkau juga akan pakai generasi ini ya Bapa. Generasi yang akan menjadi generasi penerus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Baik, pada hari ini kami dengan sukacita menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kalau ada boleh angkat tanganmu, dengan sukacita kami akan menyambut Bapak Saudara. Apakah ada yang baru pertama kali ibadah tempat ini? Baik, puji Tuhan semuanya jemaat setia tempat ini, jangan lupa. Oh ada satu Bapak di belakang saya Saudara. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan, haleluya. Selamat datang untuk Bapak yang baru pertama kali hadir. Saudara bisa men-scan QR code yang di depan untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Nah, saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara dapat memberikan persembahan juga dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada, kolekte atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan doa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan terus memberkati kita. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat
dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuanokota STH Esos. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Khusus ibadah raya pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat, disertai dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Ibadah raya Mandarin Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu kami aman bersama Engkau, Tuhan. Kami tahu jiwa kami tenang bersama Engkau, Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami, tercurah bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Bapa, Kau mendengar
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami percaya Engkau bersama dengan kami di setiap musim kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Tuhan Yesus, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu Tuhan kerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Kami tenang, kami aman bersama dengan Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Mari sama-sama saudara, apapun keadaan hidupmu sama-sama dengan iman katakan saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha. Katakan dengan imanmu saudara. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang Kami aman, kami tenang bersama-Mu. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Tuhan,
Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari sekali lagi saudara. Mari dengan iman menyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Kami mau katakan kami sungguh amat tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu disitulah letak kekuatan kami. Ketika kami tinggal tenang, berdiam di dalam Tuhan, disitulah fondasi kami. Dan kami tahu fondasi kami dalam di dalam Engkau. Kami tahu fondasi kami kuat di dalam Engkau. Karena hanya dengan fondasi yang kuat Engkau dapat membangun kami. Engkau dapat mengangkat kami. Engkau dapat memberikan kepercayaan baru dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat bulan yang baru. Menutup semester pertama kami masih bisa beribadah di tahun 2023, itu anugerah buat kami Tuhan. Kami tahu Engkau telah memilih kami untuk hadir di tempat ini. Engkau juga telah memilih kami untuk bisa beribadah sekalipun kami masih online. Kami tahu kuasa-Mu tidak akan pernah bisa dibatasi jarak, tidak bisa juga dibatasi oleh zona waktu yang berbeda. Kami tahu tidak ada satupun dari kami yang akan terlewatkan, tapi kami akan menikmati berkat-Mu, kami akan menikmati tuntunan-Mu, kami akan menikmati pengajaran-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dipulihkan. Urapi setiap kami satu persatu Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Supaya firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan, jadi benih unggul yang tertanam dengan kuat, berakar, bertumbuh, bahkan kami sanggup melakukannya, kami akan berbuah dengan lebat. Roh Kudus yang manis ambil alih. Ambil alih seluruh ruangan yang kami pakai untuk ibadah dan ambil alih ruang hati kami. Sehingga hati ini akan mudah dibentuk dan pikiran kami terbuka menerima pengajaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, yang kami sembah dan kami cinta. Kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih buat praise and worship. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, salam sehat buat kita semua. Selamat memasuki bulan Juni di minggu yang baru. Saya tuh setiap kali masuk bulan baru selalu refleksi diri ya. Dan ternyata bulan Juni adalah bulan terakhir semester 1 di 2023. Setengah perjalanan kita di 2023 akan berakhir di bulan ini. Nah, oleh sebab itu ini adalah bulan yang terbaik untuk kita kembali refleksi diri.
karena tidak terasa hari-hari begitu cepat berlalu ya. Saya kangen sekali sama Bapak Ibu ya, bersyukur bisa kembali melayani Tuhan setelah saya mengambil waktu untuk sabbatical. Makanya saya tuh setuju banget. Saya sempat tanya sama Granito, worship leadernya, Granito lagu judul tenang itu gimana sih nyanyiinnya? Karena saya nggak tahu, kadang-kadang judul lagu itu suka berbeda dengan lantunan kata-katanya. Dan karena saya bukan worship leader, saya tidak tahu bagaimana sih melantunkannya gitu ya. Tapi waktu dibawakan saya bilang, Tuhan terima kasih buat konfirmasi. Sebab hanya dengan tinggal tenang di situ letak kekuatan kita, amin. Mohon maaf saya harus sampaikan ini, kita ini di 2023 sulit sekali tenang. Mengapa? Mungkin kita tidak mengakuinya, tetapi orang-orang rata-rata sulit sekali untuk tenang. Karena ketika 2023 semua aktivitas sudah terbuka kembali, semua aktivitas sudah mulai kembali, on-site, bahkan on-site dan online, hybrid, maka kita tuh punya kecenderungan yang tidak kita sadari. Yaitu mengejar yang kekurangan kita, kesempatan yang hilang di 3 tahun lalu di masa pandemi. Tanpa kita sadari, ketika mulai terbuka kembali kita mengejarnya dengan begitu cepat. Dan ketika kita mengejarnya dengan begitu cepat, kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas baru. Bapak Ibu yang saya kasih, hati-hati ya dengan rutinitas. Rutinitas itu melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa paham apa tujuannya. Rutinitas adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang terus-menerus tanpa paham tujuannya. Makanya orang yang terjebak itu biasanya terjebak di dalam rutinitas. Terjebak artinya karena kita nggak sadar kita terjebak di sana. Tahu-tahu sudah bulan Juni, tahu-tahu sebentar lagi 2023 sudah berakhir. Tapi tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang lain lihat, orang akan lihat rajin sekali. Dia rutin melakukannya. Tetapi dalam Tuhan jangan pernah mau terjebak dalam rutinitas. Iblis pinter sekali. Bapak Ibu, iblis itu paling senang kalau Anda sibuk. Apalagi atas nama pelayanan. Bahagia dia karena kita makin gak sadar di situ. Atas nama pelayanan. Tapi sebetulnya kesibukan kita tidak menambah pertumbuhan kita. Hati-hati. Mohon maaf saya harus sampaikan ini, aktivitas tidak sama dengan keintiman. Ulang ya, aktivitas tidak bisa linear sama dengan keintiman. Aktivitas rohani tidak linear, tidak sama dengan keintiman. Ada bedanya jauh. Yang namanya keintiman itu bukan rutinitas Bapak Ibu. Yang namanya keintiman itu disiplin. Makanya ada perbedaan antara rutinitas dengan disiplin. Disiplin juga melakukan hal itu berulang-ulang, tapi menambah kepada pertumbuhan karena punya tujuan yang jelas. Hidup kita tidak pernah terjebak dalam disiplin. Hidup kita selalu terjebak dalam rutinitas. Pertanyaan saya, Anda rutin baca Alkitab atau Anda disiplin baca Alkitab? Kalau Anda disiplin baca Alkitab, pasti ada pertumbuhan roh yang luar biasa. Kalau rutin baca Alkitab, saya punya teman yang rutin baca Alkitab sampai detik ini. Dia belum mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang sama saya, buku sejarah ini bagus sekali. Buku apa? Kalau mau tanya berapa kali dia baca, mungkin lebih banyak dia yang baca. Karena dia bilang bagus. Kalimatnya seperti syair. Kalimatnya seperti apa? Syair. Belum tentu mengambilnya sebagai kata-kata hikmat yang berkuasa. Pertanyaan saya, Anda rutin berdoa atau Anda disiplin berdoa? Anda rutin doa fajar atau Anda disiplin doa fajar? Ada letak antara aktivitas dan letak antara keintiman dibedakan oleh rutinitas atau disiplin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya itu masuk dalam sabbatical, masuk dalam tinggal tenang. Makanya terima kasih banyak buat Praise and Worship yang menaruh lagu tenang ini sebagai penyembahan kita sebelum firman Tuhan. Saya nggak janjian, saya nggak tahu lagunya apa gitu ya. Pas saya dengar judulnya adalah tenang, saya sempat bertanya dan saya bersyukur. Karena dari situlah letak kekuatan kita. Saya masuk sabbatical 40 hari lamanya.
Jadi saya masuk dalam kepompong sebelum keluar jadi kupu-kupu. Gak pernah melakukan sabbatical 40 hari ya. Paling kalau melakukan 3 hari saya pernah melakukannya. Seminggu paling lama. Tapi kemarin saya ambil sejak 25 Maret sampai dengan 3 Mei. Itu selama 40 hari. Menyendiri bersama dengan Tuhan. Mestinya alone but not lonely. Mestinya menyepi bersama dengan Tuhan tapi tidak kesepian. Kenyataannya kesepian abis Bapak Ibu. Gak ada satu orang pun yang kebal di dunia ini termasuk hamba Tuhan. Saya merasa kesepian luar biasa, nangis 40 hari 40 harinya. Puasa dari pekerjaan saya, puasa dari pelayanan saya, puasa dari sosial media. Kalau gak buka sosial media ternyata kita meriang loh hari-hari ini. Rasanya nangis, rasanya meriang, rasanya hidupku gak berarti Tuhan. Jadi selama ini saya itu kuat karena punya benteng-benteng schedule di depan saya. Benteng-benteng jadwal, saya bersembunyi di balik kesibukan saya. Saya sibuk sebagai hamba Tuhan, saya sibuk sebagai pekerja di mana saya juga profesional di dalam marketplace. Saya sibuk sebagai ibu, saya sibuk sebagai istri, saya sibuk sebagai orang yang bergerak di komunitas. Sibuk banget. Dan saya terjebak dalam rutinitas. Setiap Sabtu udah pasti persiapan khotbah, setiap Minggu udah pasti khotbah, Senin hamba Tuhan biasanya libur. Saya mulai lagi masuk dalam pekerjaan marketplace, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Terus menerus sibuk banget, begitu dilepas semua dalam sabbatical. Lonely, kesepian, meriang, melankolis, merasa gak berguna, merasa aduh Tuhan hidupku tuh seperti ini tuh Tuhan. Tapi itu esensi. Sampai kita merasa mengosongkan diri. Memang harus dilakukan. Lalu kemudian saya datang ke Tuhan, itu tuh hancur hati dan rasanya rentan. Saya bilang apakah ini tanda depresi ya? Rentan banget saya. Tapi memang ternyata itu harus kita akui keberadaan kita di dalam Tuhan. Dalam kerentanan itu saya datang ke Tuhan apa adanya. Makanya tadi tuh pagi-pagi udah nangis. Lagu yang Anda nyanyikan di awal judulnya apa adanya. Saat ku datang apa adanya. Itu tuh lagu yang tercipta, timbul, lahir selama 40 hari saya bersama dengan Tuhan. Saya ini bukan pencipta lagu. Saya juga bukan penulis lirik. Belum pernah di usia saya sampai dengan 50 tahun nyiptain lagu, belum pernah. Tapi ketika Tuhan izinkan itu masuk dalam sabbatical seperti suara hati yang selalu melantun, saya tulis lagunya. Dan saya nyanyikan terus dalam penyembahan. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Kenapa harus dituntun dulu? Karena manusia itu selalu minta dituntun Tuhan tapi berontak dalam penuntunannya. Coba Anda pernah gak nuntun anak kecil? Kalau Anda nuntun anak kecil, Anda mau dan Anda tahu jalannya, Anda mau dia ikut, betul? Tapi pernah gak lihat anak kecil yang dituntun meronta-ronta? Susah banget sih dituntunnya. Itulah kita kadang-kadang. Pernah gak ngelihat anak kecil yang dituntun tapi narik yang nuntun karena dia pengen lihat sesuatu yang berbeda. Justru yang nuntun sudah punya rencana untuk bawa anak ini, tapi anak ini merontak sedemikian rupa. Akhirnya yang nuntun harus berhenti, betul? Gak mungkin Anda tinggalkan karena Anda sayang luar biasa dengan anak Anda. Saya hadir bersama dengan saya, kedua anak saya. Dari kecil kalau saya tuntun, kalau sampai dia merontak, saya akan tetap kencangkan tangan saya. Kalau dia lihat sesuatu lagi yang menyenangkan hatinya gak sesuai dengan perjalanan mamanya, dia akan belok tuh, namanya juga anak-anak, betul? Pada saat dia belok gak mungkin saya gini, ya udah mama pulang duluan, gak mungkin. Itu hati ibu gak mungkin seperti itu. Dia akan berbalik. Bahkan ketika anaknya melepaskan tuntunannya dan lari, ibunya kejar, betul? Ibunya kejar, ambil lagi anaknya, balikin lagi. Tahu gak kenapa dalam kehidupan kita planning rasanya begitu lama? Tahu gak kenapa dalam kehidupan kita kadang-kadang rasanya doa kok lama banget ya dijawabnya? Bukan Tuhan gak jawab. Anda lari kepada arah yang bukan sebenarnya. Anda lari kepada arah yang tidak seharusnya. It takes time. Tuhan tuh stop sebentar loh. Sini. Itu yang dilakukan. Karena Tuhan begitu sayang. Makanya waktu saya nyanyi sama Tuhan, saya bilang Tuhan pulihkan aku. Tuhan tuh tegur loh. Kamu gak bisa minta langsung dipulihkan sebelum kamu diajar oleh Tuhan.
Izinkan aku mengajari kamu. Nah, untuk bisa diajar oleh Tuhan, you need to spend time with God. Gimana caranya Tuhan mau ngajarin kita kalau kita bergerak terlalu cepat? Bahkan terlalu cepat dari Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan punya saat, punya momen untuk mengajari kita pada saat kita selalu lari dari tuntunannya. Makanya saya ubah. Saya tadinya refnya itu pulihkan aku Tuhan, saya pindah jadi di belakang. Saya bilang ajar aku Tuhan. Waktu saya tulis ajar aku Tuhan masuk dalam penyembahan, Tuhan bilang lagi, gimana kamu mau aku ajar kalau kamu tuntunannya kamu lepas terus. Kamu punya acara sendiri, kamu punya schedule sendiri, kamu pikir kamu kuat. Padahal dengan tinggal tenang, justru disitulah letak kekuatanmu. Karena aku akan berjalan bersama dengan engkau. Aku akan berperang gantimu. Nah, maunya perang sendiri terus, udahnya belakangannya ngeluh. Oleh sebab itu saya katakan, Tuhan aku harus rubah lagi lagunya. Tuntun aku Tuhan. Nomor 1, ajar aku Tuhan. Baru kemudian pulihkan aku Tuhan. Jadi judulnya multimedia boleh tolong ditayangkan adalah apa adanya. Sepanjang hari ini judulnya adalah apa adanya. Apa adanya itu bukan hidup asal-asalan. Apa adanya bukan seada-adanya. Bukan, apa adanya itu datang ke Tuhan, ini aku Tuhan. Dengan segala kerentananku, dengan segala rasanya sepinya aku, dengan segala apapun yang aku ternyata kalau dilepas dari kesibukan aku begitu sepi Tuhan. Apa adanya, datang ke Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah tahu segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu pakai topeng di hadapan Tuhan, amin. Kita suka kelihatan bagus depan orang lain, tapi kalau di dalam Tuhan udah nggak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dan itu tertulis dalam Yohanes 2 ayat yang ke-25. Kita baca dengan keras, 3, 2, 1. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang mengapa. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di dalam masa sabbatical yang saya ambil, yang lahir lagu ini, saya izin untuk keluarkan kembali liriknya. Tadi saya sudah jelaskan, kita ini manusia terlalu cepat kalau minta dipulihkan Tuhan. Rasanya mulut ini terlalu licin ketika kita berdoa, Bapa pulihkan aku. Kita lupa bahwa proses pemulihan itu terjadi setelah engkau diajar Tuhan. Engkau akan diajar Tuhan apabila engkau tidak melepaskan tuntunan Tuhan. Jadi yang harus dibereskan bukan datang ke Tuhan minta dipulihkan. Yang harus dibereskan adalah pemberontakan kita terhadap tuntunan Tuhan. Nah, ketika saya masuk sebetulnya saya nggak rencana ambil sabbatical. Saya sudah merasakan engap schedule saya. Penuh sekali, istirahat saya kurang sekali. Tapi saya selalu punya perasaan gini, gak enak kalau untuk pelayanan tuh gak enak. Aku hidup untuk Tuhan, itulah kerentanan saya sebagai hamba Tuhan. Setiap kali ada undangan khotbah, buat saya itu adalah anugerah. Kalau itu adalah anugerah saya gak mungkin bilang enggak. Tapi saya terpaksa membatalkan, makanya saya minta maaf ya. 2 April mestinya saya ada bicara di tempat ini. Saya terima kasih sama GBI PRJ ketika saya menghubungi, saya bilang minggu depan saya nggak bisa bicara. Mohon digantikan, saya harus ambil sabbatical. Yang mestinya saya ambil di bulan Oktober tahun lalu, tapi terus saya masukkan schedule baru. Sampai akhirnya overwhelmed, nggak tahan lagi. Udah nggak kuat lagi, terjadilah storing besar. Terjadilah lembah kekelaman di satu momen di bulan Maret. Itu karena saya terlalu sibuk, itu karena saya terlalu bergerak dalam rutinitas. Dengar dengan baik, bukan saya tidak pelayanan, justru banyak banget pelayanannya. Tapi disitulah saya melihat bahwa yang namanya aktivitas tidak linear dengan keintiman. Saya mau terbuka di hadapan Anda, gak ada satu manusia pun yang kebal loh. Kalau ngomong firman, saya udah bukan lagi baca firman, saya kulik firmannya. Satu kata demi satu kata, saya tuh bacanya gak cepat. Tapi satu kata demi satu kata saya minta rema sama Tuhan. Kalau mau bicara baca firman Tuhan gak usah dihitungin seminggu berapa kali, gak usah dihitungin. Karena tiap kali saya dapat sesuatu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, saya tuh kalau dapat satu, saya akan kulik itu. Jadi kalau bicara keintiman sama dengan kehadiran, itu juga tidak linear. Maaf ya, saya harus sampaikan ini karena saya mengasihi Anda. Kehadiran Anda di tempat ini tidak linear dengan keintiman. Belum tentu, kalau Anda udah pikir datangnya pagian aja biar kita punya free time lebih banyak, habis ini kita mau makan apa. Kehadiranmu bukan keintiman jadinya.
Tapi ketika engkau hadir tinggal tenang, all out, apa adanya sama Tuhan. Minta dituntun Tuhan, minta diajar Tuhan, ditegur ya ditegurlah Tuhan, sakit ya sakit lah Tuhan. Tapi inilah aku apa adanya. Nah ketika saya hadir di dalam sabbatical, itu sebetulnya cepat. Jadi sabbatikalnya itu diambil keputusannya dalam waktu 1 minggu. Makanya I owe you something. Saya mau minta maaf sama jemaat karena membatalkan jadwal saya di 2 April. Saya minta maaf dari hati dan saya mau dedikasikan lagu apa adanya buat jemaat PRJ. Semoga dimaafkan ya. Hamba Tuhan yang membatalkan schedule hanya dalam 1 minggu. Pada saat pengumuman sudah ditayangkan, GBPRJ itu rapih luar biasa, yang akan bicara minggu depan tuh udah ada mukanya, betul? Anda udah tahu siapa yang bicara minggu depan? Ada Sister Tamara, ada Pak Johan Lumoindong, Anda sudah tahu. Dan ketika dibatalkan itu nyebelin, sangat nyebelin. Tapi saya harus mendadak mengambilnya karena saya juga mengalami sesuatu yang mendadak. Makanya saran saya Anda ambil sabbatical jangan tunggu mendadak. Ambil momen itu, tinggal tenang itu jangan tunggu mendadak, jangan tunggu storm dulu terjadi, jangan tunggu badai dulu terjadi. Dan saya percaya ketika kita dituntun Tuhan, diajar Tuhan, dan dipulihkan Tuhan, orang yang dipulihkan Tuhan tuh bisa mengisi kehidupannya. Bukan satu kebetulan ini disampaikan di tanggal 4 Juni, sebelum Juni berakhir. Sehingga kita bisa mengisi semester kedua setelah kita dipulihkan itu jauh lebih baik. Dengan 4R yang akan menjadi subtema sepanjang hari ini. Saya sarankan untuk Anda ikut, baik yang sudah ikut online Anda ikut lagi atau Anda nonton lagi besok, atau Anda yang ikut onsite, Anda dengarkan lagi message-nya bisa di fast forward depannya, lalu Anda dengarkan lagi supaya dapat message yang full. Karena nggak mungkin dengan waktu 35 menit bisa disampaikan semuanya. Ini bicara tentang hidup Anda. This is your life. Yang pertama adalah yang harus dilakukan di ibadah 1 kita akan baca, kita akan bahas, kita akan belajar tentang reevaluate your life. Tentang menilai kembali kehidupan Anda. Anda yang memberikan penilaian kembali kepada hidup Anda. Sudahkah hidup Anda layak? Sudahkah hidup Anda rajin di dalam Tuhan, rajin disiplin? Apa rajin sibuk? Ada bedanya. Nah nanti kita akan bahas sama-sama lebih dalam lagi. Yang kedua di ibadah kedua adalah R-nya revitalize. Artinya kita menggiatkan kembali. Revitalize itu sama dengan revive. Kita sering dengar ibadah revival KKR, kebangunan rohani gitu kan ya. Jadi yang namanya revitalize itu bicara tentang kita yang keberadaan kita saat ini apa adanya digiatkan kembali. Itu dalam ibadah yang kedua. Karena saya percaya Tuhan mau roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bukan cuman melayani Tuhan tapi rohnya sudah mulai redup. Itu di ibadah kedua jam 9. Dan di ibadah ketiga di jam 11.30 setelah kita reevaluate, menilai kembali kehidupan kita. Kita giatin lagi, revitalize. Kita akan mulai tarik garis lurus dan realign. Menyelaraskan kembali apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah kita selama ini dituntunnya ikut line, ditarik ke kiri sama Tuhan, hayo, ditarik ke kanan oke, jalan lurus oke, putar balik pun oke, asalkan bersama dengan Tuhan. Atau selama ini kita gak realign sama Tuhan. Kita pikir jalan yang benar ke sana Tuhan. Sedangkan Tuhan sedang ajar kita untuk jalan lurus. Nah diselaraskan kembali, pegang lagi tangannya Tuhan. Supaya kita dituntun Tuhan karena kita akan aman dalam perlindungannya. Amin. Lalu kemudian ibadah yang kelima, lengkap 1 karena ibadah yang keempat nanti lebih banyak untuk 2 PM. Adalah rearrange. Coba ya, Anda sudah nilai kembali, sudah reevaluate. Terus Anda giatkan kembali, rohmu menyala-nyala, revitalize. Terus Anda selaraskan kembali. Habis itu apa? Anda harus menata ulang kehidupan Anda. Jangan sampai kehidupan kita sudah lewat 3R di depan balik lagi ke kehidupan yang lama. Kita harus menata kembali kehidupan kita sehingga waktu masuk dalam semester kedua itu jauh lebih excellent di hadapan Tuhan. Dalam ibadah yang pertama kita bicara reevaluate ya. Reevaluate atau menilai kembali ini adalah tentang berhenti sejenak. Mohon maaf Anda gak bisa menilai segala sesuatu kembali kalau Anda bergerak terlalu cepat.
Anda harus berhenti sejenak dan menilai kembali apakah Anda masih menginginkan hal yang sama dalam hidup. Kalau ditanya begini, jangan buru-buru jawab, sama kok. Are you happy with your life? If you are happy with your life, continue what you are doing. Kalau rasanya masih ada yang kurang, Tuhan, hidupku masih belum berkenan di hadapan-Mu, change something. Apakah Anda mau hidup Anda stagnan? Saya nggak mau, karena itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang hidup kita akan tetap naik dan tidak turun, berarti harusnya ada perubahan. Kalau ada perubahan, yuk kita nilai kembali yuk kehidupan kita. Apakah kita masih menginginkan hal yang sama dalam hidup? Karena menjalankan hidup apa adanya sesuai dengan judul temanya sepanjang hari ini dan lagunya, itu bukan berarti asal hidup. Saya percaya manusia itu nggak sulit untuk menilai ulang. Manusia itu terlalu pintar menilai keadaan, apalagi kalau menilai sesamanya. Apalagi leader menilai bawahannya, apalagi jemaat menilai gerejanya, apalagi orang tua menilai anaknya, apalagi anaknya menilai orang tuanya. Kita tuh piawai alias jago banget waktu menilai yang di luar sana. Tapi itu bukan firman Tuhan. Kalau hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, cara menilainya adalah menyelidiki dan memeriksa, bukan hidup orang lain, Bapak Ibu. Bukan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain urusan dia sama Tuhan. Amin. Tapi kita urusannya sama Tuhan. Punya gak waktu tenang sama Tuhan? Punya gak disiplin rohani dalam Tuhan? Yes, you do maybe punya kesibukan rohani. Tapi bukan itu tarafnya. Mari kita baca sama-sama Ratapan 3 ayat 44:1. 3, 2, 1. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Lalu kemudian berpaling kepada Tuhan. Amin. Di ayat ini dulu satu. Kita diminta menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Bagaimana kita bisa menyelidiki hidup kita? Meriksain hidup kita. Kalau kita nggak tinggal tenang. Kalau kita nggak ambil sabbatical sama Tuhan. Kalau kita nggak stop dulu. Berhenti sejenak. Bukan selama-lamanya. Bagaimana sih caranya bisa memeriksa dan menilai, menyelidiki, lalu kemudian berpaling kepada Tuhan. Saya sengaja kasih warna kuning karena kalau kita tidak terlebih dahulu menyelidiki dan memeriksa hidup kita, rasanya sulit loh berpaling kepada Tuhan. Anda tahu berpaling kepada Tuhan? Karena Tuhan udah pegang, Anda belok. Ini loh berpaling kepada Tuhan, pas ditarik sama Tuhan, Tuhan berhenti, ditarik, oke. Realign, saya berpaling lagi kepada Tuhan. Nah itu momennya, baliknya, itu Anda harus menyelidiki dan memeriksa hidup. Ayat 41, 3, 2, 1. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Caranya adalah Anda harus masuk dalam ketenangan. Saya menyebutnya sabbatical. Sabbatical itu sebetulnya diambil di marketplace, awalnya adalah setiap 7 tahun, orang yang sudah bekerja 7 tahun diberikan libur setahun. Liburnya berapa? Setahun. Kalau kayak kita kan dalam 7 hari ada 1 hari untuk kita beristirahat gitu ya. Sama Tuhan Yesus juga lakukan itu. Jadi sebetulnya yang istilah sabbatical leave itu pertama kali diambil dari sebuah universitas yang punya beberapa pengajar. Sudah mengajar 7 tahun. Tapi kalau sudah mengajar itu aja para pengajarnya jadi masuk dalam rutinitas. Mahasiswanya belajar nggak? Belajar, tapi bukan hal yang baru. Hal yang sama diulang 7 tahun. Makanya dia diminta ambil sabbatical leave. Sabbatical leave-nya setahun penuh, nggak ngajar. Tujuannya untuk dianya, dosennya belajar selama setahun. Jadi sabbatical itu bukan nggak ngapa-ngapain di rumah, main game gitu ya, sosial media, bukan. Anda upgrade 1 tahun. Makanya disebutnya sabbatical leave, 7 tahun berbanding 1 tahun. 7 hari, 1 hari kita beristirahat. Nah oleh sebab itu apa yang dilakukan di dalam sabbatical? 1 adalah refresh. Kenapa mesti refresh? Karena udah gak fresh lagi. Kalau masih fresh ya gak usah refresh dong. Kita dalam melayani Tuhan, dalam hidup kita berumah tangga, dalam kita bekerja, sometimes apa yang kita lakukan dalam aktivitas, rajin, rutin, gak fresh. Paham? Pernah gak sih Anda mengalami, saya mau terbuka apa adanya, judulnya apa adanya. Saya tuh masuk dalam doa, kadang-kadang gak fresh loh. Bedanya cuma Anda mau ngaku apa enggak, itu aja. Saya hadir, 40 menit, hadir loh. Badan,
On cam loh, kalau online. Kalau dilihat dari luar, itu kelihatannya berdoa. Anda nggak tahu kan isi pikiran saya sama isi hati saya. Makanya lagunya dikatakan pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Baru ngikut tubuh jiwa dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan gitu. Ajar aku Tuhan. Baru bilang pulihkan hidupku Tuhan. Langsung konten dalam roh dan kebenaran. Pulihkannya itu bukan uangmu naik, bukan kesehatanmu nambah, pulihnya konten dalam roh dan kebenaran. Saya percaya ketika pikiran dan perasaan kita dituntun Tuhan, maka perbuatan kita dan perkataan kita otomatis ikut. Amin. Gimana caranya orang dilihat berbuat baik? Dari perkataannya menyenangkan, dari perbuatannya menyenangkan. Dari mana itu asalnya? Pasti pikirannya beres, perasaannya beres. Nah oleh sebab itu kita yuk angkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga untuk masuk dalam refresh dan rest. Tahu nggak rest itu kenapa diperlukan? Karena Anda capek sebetulnya. Orang Kristen saya harus ngomong ini, saya belum pernah khotbah yang tipe begini terus terang kalau saya nggak masuk di sabbatical saya juga belum pasti. Tapi ketika saya masuk di dalamnya saya pasti rasanya untuk menyampaikan karena saya merasakannya. Orang Kristen itu kan selalu dibilang engkau kuat di dalam Tuhan, dalam nama Yesus, betul? Anda dan saya tuh sudah dilatih untuk tidak mengatakan hal lemah. Anda dan saya, kita kehidupan orang Kristen selalu berkata aku kuat. Dalam nama Yesus aku kuat. Sakit aja bilang enggak, dalam nama Yesus. Anda harus ngaku, yes saya sakit, hati saya sakit. Saya tersinggung. Harus ngaku. Kalau nggak ngaku nggak bisa ditolong. Nah kita itu menutup semuanya, enggak dalam nama Yesus enggak. Anda harus ngaku dulu, Tuhan aku salah, aku tersinggung, aku nggak suka sama orang ini Tuhan. Aku nggak suka sama perkataannya, aku marah sama dia Tuhan. Pulihkan? No. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, dan pulihkan hatiku Tuhan. Gitu. Nah sekarang kita belajar orang tuh yang butuh rest karena kecapean. 3, refocus. Kenapa lihat gambarnya blur di sampingnya? Susah nyari gambarnya. Blur karena too many activity, terlalu banyak aktivitasnya. Saya bicara aktivitas itu bukan aktivitas di luar rohani. Ini artinya sabbatical ketika Anda sudah merasa bahwa I'm doing so many things for God. Saya lakukan banyak hal untuk Tuhan. Jauh lebih berat, jauh lebih tebal, jauh lebih banyak daripada being with God. Berada bersama dengan Tuhan, something wrong. Salah nggak Jina? Enggak, saya nggak bilang yang kanan salah, yang kiri benar atau sebaliknya. Bukan itu tujuan saya. Orang yang melayani Tuhan itu mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Jangan main-main, itu ada nilai yang luar biasa di dalam dia. Tapi kalau Anda sudah dalam periode bersama dengan Tuhan, Anda akan masuk ke dimensi yang berbeda. Rohanimu dimensinya beda. Rohanimu akan jauh lebih dewasa dan melihat bahwa Tuhan gak semua hal ya harus aku responi. Choose your battle wisely. Gak semua hal harus Anda lakukan. Dalam peperangan kalau Anda lihat dalam Alkitab, peperangan zaman dulu itu berlayer formatnya. Nggak mungkin jenderal-jenderal ditaruh di depan, betul? Itu di depan paling yang pakai panah, yang pakai apa? Alat-alat misalnya kayak pedang dan lain-lain. Layer kedua, ketiga panahan. Layer keempat lempar batu. Layer kelima nanti makin belakang makin jago, betul? Jenderalnya di belakang, sesekali jenderal ke depan untuk memberikan semangat. Tapi jenderal-jenderal gak pernah ditaruh di depan. Kalau gak percaya main catur deh, semua raja ditaruhnya di belakang kok, betul? Nah Anda itu semua diladenin. Giliran pionnya lagi perang Anda ikutan dong. Keringetan kan? Capek. Giliran orang panahan lagi bertempur Anda ikutan juga. FOMO. Fear of missing out. Terus kemudian yang berikutnya masuk lagi, Anda ikutan juga prajurit, ikutlah pokoknya semuanya. Giliran Anda ikut 3 layer, 4 layer, jenderalnya dia lawan kita masih kuat, masih full power. Anda udah kehabisan. That's why you need to rest. Makanya untuk saya ya, saya kasih warna yang berbeda ya. Yang bagian sebelah kanan itu bukan berarti orangnya gak rajin. Jangan dibilang jelek dan bagus, salah dan benar, saya gak setuju. Itu orang bekerja luar biasa, work very well. Dan dia memperoleh achievement, makanya berat banget, saking beratnya sampai penuh banget tuh.
complete-nya. Dengar dengan baik, pencapaian itu nagih. Pencapaian itu adiktif. Dan saya kasih tahu ya, pencapaian itu mahal harganya. Accomplishment is very expensive. Mungkin itu akan membayar waktu pribadimu. Mungkin itu akan membayar waktumu dengan keluarga. Maaf ya, ngeri banget kalau itu membayar waktumu dengan Tuhan. But I'm doing this for God. Yes, you are doing it for God. But you are not being with God. Ini loh level dimana Anda, gue kan gak mau main Kristen-Kristenan ya. Tapi hidup kita kan bukan sekedar rutin sebagai orang Kristen. Hidup kita tuh kan harus disiplin sebagai orang Kristen. Harus bertambah. Apakah kita terjebak di sini? We will look good if we work well. Orang akan melihat, achieve luar biasa. Kalendernya 2024 udah penuh, 2025 udah mulai buka kalender dia. Bukan itu yang Tuhan mau. Makanya ambil di sebelahnya adalah sabat. Yang berikutnya action. There's a lot of action buat orang yang betul-betul bekerja. Tapi belum tentu orang yang action terus-menerus punya kemampuan untuk surrender. Tahu gak orang yang punya kemampuan untuk surrender, berserah sama Tuhan, itu kuat banget. Karena sebetulnya dia tahu apa yang dia bisa lakukan, tapi tahan, terserah Tuhan. Itu orang kuat banget. Jangan salah loh, orang yang surrender itu jauh lebih kuat daripada orang yang taking action. Yang ketiga, engage, apa-apa diurusin, segala perang diikutin. Udah ketemu sama jenderalnya, kecapean. Apa yang harus dilakukan dalam sabat? Let go and let God do it for you. Bukankah Allah yang berperang ganti kita? Bukan Anda loh. Bukan achievement Anda yang berperang. Tapi kasih karunia Tuhan, kekuatan dari Tuhan dengan tinggal tenang, itu yang berperang bagi kita. Amin. Lalu kemudian di bagiannya kita tuh pingin cepet-cepet karena udah kebanyakan urusannya. Makanya yang kita inginkan adalah press forward. Kalau bisa percepatan Tuhan, percepatan. Pakai shield lagi dalam nama Yesus. Terjadi percepatan dalam hidupku. Makin cepat. Sebetulnya Tuhan kadang-kadang mau kita nunggu loh. Nunggu juga kekuatan. Menunggu bukanlah kemampuan untuk sekedar berdiam, tapi tetap berperilaku baik di saat Anda menanti. Belum dijawab doanya sama Tuhan, berperilaku baik itu susah banget. Tapi Tuhan mau didik kita di sana. Dan di bagian yang doing for God, we talk a lot. Ngomongnya banyak. Makanya banyak tuntutan sama Tuhan. Tapi lagu ini berkata mintanya bukan tuntutan, tapi tuntunan. Kenapa? Karena kalau kita minta tuntunan, we listen to God. Kita nggak ngomong melulu dalam doa. Coba perhatikan, Anda udah sering ngomong nggak di dalam doa? Ngomong terus, haleluya, amin. Kata Tuhan, kapan saya jawabnya? Ini anak buru-buru banget kalau berdoa, saking nggak punya waktu. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang stand firm, punya pendirian teguh. Keren. Makanya saya bilang jangan dibilang yang satu jelek, yang satu bagus, enggak. Keren banget, bagus banget, cuman terkecoh. Anda tahu terkecoh? Stand firm pendiriannya. Tapi kalau kita masuk dalam sabbatical, itu kita mengizinkan, mengizinkan orang lain berbuat salah, toleransimu naik. Kalau di bagian yang sudah dalam, toleransimu sangat kecil. Anda tidak mengizinkan kesalahan. Gak ada waktu, there are no room for mistakes, titik. Aku bergerak cepat. Yang salah-salah gue tinggal, betul? Apakah itu yang Tuhan mau? No, ternyata kita salah kaprah. Mau tahu nggak? Sudah berasanya tuh gimana caranya? Tanda Anda sudah mulai butuh sabbatical, overthinking, apa-apa dipikirin melampaui yang seharusnya. Overdoing, sudah cukup Anda tambahin lagi. Dan satu lagi overreacting, apa-apa rasanya dimasukin hati, apa-apa menyinggung perasaanmu. Dan you need to stop. Bentuknya seperti apa? Anda suka lupa, ini hari apa sih? Siapa yang sering lupa angkat tangan? Ini hari apa sih? Ayo jujur, ini tanggal berapa ya hari ini ya? Nah itu tanda-tanda Anda butuh sabbatical. Yang kedua adalah Anda tuh makannya sambilan. Sambil makan, sambil baca, sambil makan, sambil nonton, sambil makan, sambil dengerin khotbah, dikira bioskop kali. Betul? Kalau Anda mulai sambil-sambilan, then you need to stop. Yang ketiga adalah Anda mulai multi screen. Pakai screen yang berbeda, di dalam satu screen, di double klik, ada multiple window. Bayangin tuh otaknya dibagi berapa folder tuh. Dalam satu waktu, then you need to stop. You need to rest, refocus, and refresh. Komputer yang dibuka terus menerus dengan beberapa window, satu ketika dia hang. Coba lihat kanan kiri,
bilang, Anda pernah hang nggak? Mungkin butuh sahabat, oke? Dan mulai perasaan selalu ingin istirahat. Dalam melakukan pelayanan, pengen istirahat. Enak kali ya ntar sore ya. Baru ibadah 1 udah mikirin ntar sore enak nih, kayaknya gue mau tidur lebih cepat. Then something wrong with you. Pada saat Anda melakukan buat Tuhan, Anda bilang, aduh pengen banget loh healing. Rasanya udah pengen deh jalan-jalan ke Bali. Pada saat Anda melakukan untuk Tuhan, then something wrong with you. Anda udah harus masuk sabbatical. Itu semua ada di saya, kalau enggak saya enggak bisa sharing ini. Tahu enggak, saya mau menelanjangi diri saya di hadapan Anda, quote unquote, supaya Anda jangan kena hal yang sama. Supaya Anda enggak harus ambil sabbatical ketika mendadak dan storm terjadi dalam kehidupan Anda. Sayang. Lebih baik dengan kerelaan Anda mengambilnya. Kita baca firman Tuhan ya sama-sama ya. Di dalam Ibrani 4 ayat 1-13 nanti bacanya full di rumah karena ini bicara tentang tempat perhentian. Tapi kita baca ayat 9, 3, 2, 1. Jadi masih tersedia suatu hari yang keras sama-sama, hari ke-7 bagi umat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita disuruh apa? Berusaha untuk masuk, karena sebetulnya kita nggak memikirkan itu sebagai upaya. Masa sih harus rest? Rugi dong. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan berhenti. No, you are exhausted. Berhenti dulu, dengan tinggal tenang, di situ letak kekuatanmu. Lanjut. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sambung ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua maupun manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sum-sum. Makanya ini enggak kebal buat semua orang loh ya, mentang-mentang dia hamba Tuhan dia kebal gitu. Enggak. Ini buat kita semua, enggak ada yang terlewat. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus apa? Memberikan pertanggungjawaban. Datang ke Tuhan apa adanya yuk. Ayat ini tidak perlu diterjemahkan lagi. Ayat ini sudah gamblang sekali. Menyatakan kepada kita suruh datang ke Tuhan apa adanya. Hari ini ketika Anda datang ke Tuhan, waktu Anda angkat tangan bilang pulihkan aku Tuhan, ingat sebelum minta dipulihkan, minta diajar sama Tuhan. Minta dituntun sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya mengundang musik. Bapa dalam surga, hamba selesai. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat teguran-Mu. Karena kami tahu anak yang Kau kasihi akan ditegur dan dihajar. Oleh sebab itu bagian kami merelakan hati kami dan bagian kami bertobat. Kami mau datang kepada Tuhan apa adanya. Inilah kami Tuhan, apa adanya. Dengan segala keberadaan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saat ku datang apa adanya. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Sekali lagi sama-sama katakan. Saat ku datang apa adanya. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Kami serahkan pikiran kami, perasaan kami Tuhan. Ku serahkan jiwa dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan. Pulihkan hidupku Tuhan dalam kebenaran. Tuntun kami Tuhan, tuntun
dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati untuk perjamuan kudus. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Tuhan, tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk sebentar. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen, dari kata sakramento, tanda dari surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bagi kita para murid-murid Tuhan, ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu lambang kita mengasihi, mengingat, dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Oleh sebab itu, mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita introspeksi sejenak. Dia yang tidak terbatas itu akan bersekutu dengan hidup kita yang sungguh sangat terbatas. Dia akan masuk dalam hidup kita untuk menyempurnakan segala-galanya. Oleh sebab itu, biar kita layak untuk masuk dalam perjamuan kudus, mari. Kalau ada sesuatu yang masih belum dibereskan dalam hidupmu, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan sehidangan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Ampuni anak-anak-Mu, sucikan, kuduskan, tahirkan kami Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan jika itu memang harus dilepaskan. Cabut akar pahit jika itu harus kamu lakukan, supaya kita layak menghadap Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri. Saya ingin tanya, masih adakah yang belum mendapatkan anggur dan roti? Boleh angkat tangannya, nanti petugas akan memberikannya. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Bagi yang belum berumur 12 tahun, mohon tidak makan dan minum perjamuan kudus. Perlu saya ingatkan bahwa ketika kita mengangkat roti itu tubuh Kristus, bilur-bilur Yesus. Imani bahwa inilah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Ketika kita mengangkat cawan atau anggur lambang darah Kristus, inilah yang menyucikan kita, mengampuni kita, menguduskan kita. Roh kita diampuni Tuhan, hidup kita disempurnakan Tuhan, tubuh kita dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih, ini anak-anak-Mu, ini gereja-Mu. Kami siap bersekutu dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan. Dengan melakukan perjamuan kudus kami mengingat betapa baiknya Tuhan Kristus buat kami semuanya. Engkau mati bagi kami. Engkau rela menyerahkan nyawa bagi kami, supaya yang harusnya kami binasa mendapatkan hidup yang kekal itu. Itulah sebabnya mengapa kami harus melakukan ini. Kami mengingat, kami percaya lewat perjamuan kudus kami akan diberkati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang kudus dan suci ini. Kami bersyukur dilayakkan bersekutu denganmu. Segala hormat pujian bagimu. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Terimalah segala berkat yang disediakan Tuhan buat kita semuanya. Kekuatan, perdamaian, hidup kekal, kemuliaan, mahkota kehidupan disediakan buat kita semuanya. Terima itu dan imani di dalam nama Yesus Kristus. Kemuliaan baginya. Haleluya. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sekarang kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar akan menjadi benih yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Engkau akan memberkati anak-anak-Mu. Para suami di tempat ini angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mereka adalah imam, raja dan nabi dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah mereka. Usaha, bisnis, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Pelayanan mereka diberkati Tuhan. Lewat kehidupan anak-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Dan para suami di tempat ini menjadi pahlawan bagi keluarganya. Para ibu rumah tangga angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ibarat kebun anggur, para ibu rumah tangga di tempat ini akan berbuah-buah lebat, menghasilkan anggur yang manis, sedap dinikmati oleh seluruh anggota rumah tangganya. Biarlah lewat kehidupan para ibu tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan, menjadi tiang doa, penolong yang sepadan, dan mengasihi, menghormati suami dan anak-anak mereka. Maka kami percaya, ibu-ibu di tempat ini akan menjadi teladan bagi keluarganya. Anak-anak muda tempat ini, kiranya si Yeremia angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, kalian akan melesat kepada kesempurnaan Kristus. Tuhan akan pakai engkau dengan gilang gemilang, menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Dimanapun kamu berada, engkau akan dipercaya Tuhan. Masa depanmu adalah masa depan yang luar biasa. Takutlah akan Tuhan dan jaga kekudusan. Maka hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Para single parent tempat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesuslah kekasih jiwamu. Tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tuhan akan mencukupkan apa yang kau butuhkan. Tuhan akan menyediakan apa yang kau perlukan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat perjamuan kudus kami semuanya diberkati Tuhan. Mari para jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya
Umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, mereka akan bergegas untuk melakukannya, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan aku percaya seluruh jemaat di tempat ini semuanya akan diselamatkan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini, namun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Kristus, pulanglah. Bawalah serta berkat kasih anugerah dari Allah Bapa berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam perjamuan kawin Anak Domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan Anak Manusia di Lukas 21 ayat 25-38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama,
Karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.